Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kembali lagi kita dalam program Kusapa Gemim Betania Teling Tingkulo, yang di dalamnya kita akan mengikuti pendalaman Alkitab yang akan dibawakan oleh pemateri kita dalam sesi di saat ini. Dan sebelum kita memulaikan sesi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah selalu dan selalu, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Di saat ini ya Bapa, kami hendak memulaikan program Kusapa. Tuhan Yesus yang kiranya akan selalu menyertai, memberkati, menuntun kami, agar supaya apapun yang kami dapatkan lewat program ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Inilah yang menjadi doa permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan di saat ini kita akan masuk pada pembacaan Alkitab dan kami serahkan kepada moderator. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Matius 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Dengan perikop silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matam, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam pemahaman dan pendalaman materi dengan tema silsilah kelahiran Yesus yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Pendeta Dr. Tresya Tombokan. Untuk waktu maksimal 30 menit dipersilahkan kepada pemateri. Shalom. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program bersama kita, kunjungan sharing dan penggembalaan. Dalam rangka kita belajar bersama apa kata firman dan memaknainya dalam hidup kita setiap hari. Kita berada di minggu Advent yang ketiga. Advent dari kata Adventus, dalam bahasa Latin berarti kedatangan. Kita tidak hanya mempersiapkan diri menyambut Dia yang sudah lahir di Bethlehem, tetapi kita sedang berada pada masa Advent, penantian kedatangannya kembali. Kristus bukan lagi bayi yang lahir di Bethlehem,
tetapi seorang raja, seorang hakim. Dan dalam bacaan kita sepanjang minggu Advent yang ketiga, dibaca dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Tema adalah silsilah kelahiran Yesus. Kita tahu bersama bahwa bicara silsilah itu berarti bicara tentang asal usul suatu keluarga atau suatu garis keturunan yang berkaitan dengan nenek moyang kita. Tetapi yang mau disampaikan kepada kita adalah Injil Matius pasal 1 membuka dengan silsilah Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa Matius hendak mengukuhkan nubuat yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Artinya bahwa Injil Matius membuka dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus telah menggenapi nubuat Perjanjian Lama tentang kedatangan Sang Mesias, yang berarti yang diurapi dalam bahasa Ibrani Masia, tetapi dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Dan Yesus yang menggenapi nubuat Perjanjian Lama ini lahir dari garis keturunan Daud. Dari silsilah ini juga kita melihat bahwa Allah turut terlibat dalam sejarah manusia dan dunia. Dengan detail dikatakan Allah memperhatikan sosok pribadi demi pribadi. Allah memakai siapa saja dalam kurun waktu tertentu untuk mengambil bagian dalam secara keselamatannya. Dari nama-nama yang disebutkan di sini, ada nama-nama yang betul-betul hidup sebagai sosok yang saleh, yang hidup benar di mata Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak setia, tidak taat, melakukan yang jahat. Apapun pribadi manusia, kegagalan atau keberdosaannya tidak menghalangi penggenapan rencana Allah. Silsilah kelahiran Yesus Kristus ini juga merupakan suatu bukti historis. Ini data dan fakta yang sangat akurat. Yang saya katakan tadi melibatkan setiap orang di zamannya. Siapa saja mereka yang terlibat dalam karya keselamatan itu adalah otoritas Tuhan yang memanggil siapa saja yang dikehendakinya. Yang berikutnya mari kita melihat tentang perspektif dari Injil Matius. Kalau Injil Matius dikatakan bahwa dia ditulis untuk orang percaya yang berlatar belakang Yahudi. Kalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi, dan juga Injil Lukas ditulis untuk Theophilus dan untuk bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Injil Matius adalah kitab yang pertama dalam Perjanjian Baru. Dikatakan walaupun tidak disebutkan, para ahli percaya bahwa Injil ini ditulis oleh salah seorang murid Yesus di sekitar tahun 60-an Masehi atau sebelum tahun 70-an. Tahun 70 adalah kehancuran Yerusalem. Yang berikutnya, melalui Injil Matius kita melihat beberapa ciri khasnya. Bahwa yang pertama dikatakan Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinantikan. Yang kedua adalah Matius merunut silsilah Tuhan Yesus Kristus mulai dari Abraham. Kata memperanakan dalam terjemahan baru edisi kedua tahun 2023 menggunakan istilah yang lebih mudah kita pahami,
mempunyai anak. Yang berikutnya, berulang-ulang kali dalam Injil Matius disampaikan bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan yang berikutnya, karena untuk kalangan orang Yahudi, maka Matius menggunakan kata kerajaan sorga, bukan kerajaan Allah. Karena orang Yahudi tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kemudian kenapa kita melihat bahwa ini ditulis untuk orang Yahudi? Karena ada beberapa kebiasaan orang Yahudi yang tidak dijelaskan dalam Injil ini. Yang berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa silsilah Yesus Kristus adalah suatu pembuktian historis bahwa Yesus itu berasal dari keturunan Daud. Dan itu merupakan suatu jawaban atas pertanyaan. Tidak hanya orang-orang sesamanya pada waktu itu, tetapi juga orang-orang Kristen di zaman ini. Tentang siapa Yesus, dari mana dia berasal. Yang berikutnya dalam Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ dikatakan seluruh sejarah Israel digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dikatakan dia adalah keturunan Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya, dan kepada Abraham diberikan janji, olehnya semua bangsa akan diberkati. Dan ini digenapi dalam kehidupan Kristus. Yang berikutnya, janji Allah kepada Daud bahwa tahta kerajaannya akan kokoh selama-lamanya, juga digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu yang merupakan perenungan kita sepanjang minggu ini, Yesaya 9. Kemudian mari kita melihat daftar silsilah. Ada terbagi dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 14 nama, 14 keturunan. Kelompok yang pertama dikatakan dari Abraham sampai Daud, yaitu kalau kita menyebutnya adalah Abraham pertama, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres dan Serah, Hesron, Ram, Amidabab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai dan Raja Daud. Itu 14 nama. Dan biasanya dalam silsilah orang Yahudi tidak disebutkan nama perempuan. Seperti kita tahu bersama bahwa perempuan dianggap masyarakat kelas 2. Karena mereka menganut budaya patriarki yang mengutamakan kaum pria. Tetapi di sini dicatat ada nama-nama perempuan. Yang pertama adalah Tamar. Siapa Tamar? Tamar itu adalah menantu dari Yehuda. Dari Alkitab dengan jujur mengatakan ada persinahan antara mertua dan anak mantunya yang melahirkan Peres. Jadi dalam tanda kutip kita melihat bahwa Alkitab secara jujur apa adanya mencantumkan nama-nama orang yang menjadi garis keturunan nenek moyang Kristus. Yang berikutnya tentang Rahab. Kita teringat dalam Yosua 2 ayat 1. Ketika Rahab menyembunyikan 2 pengintai yang mengintai kota Yeriko. Siapa Rahab? Dia seorang perempuan Sunda. Karena dia menyelamatkan 2 pengintai ini, maka dia dan keluarganya diselamatkan. Yang berikutnya juga adalah Ruth, seorang perempuan asing. Baik Tamar, baik Rahab
maupun Rut yang perempuan Moab adalah orang-orang asing. Dengan kelemahan, keterbatasan, dalam tanda kutip keberdosaan mereka. Tetapi ketika mereka dipakai Tuhan, mereka tidak tinggal dalam dosa. Tamar, Rahab, termasuk yang menarik adalah Rut. Dia berkata kepada Naomi ibunya, "Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Allahmu, Allahku." Dan seterusnya. Yang berikutnya saudara-saudara, kelompok yang kedua dari Abraham sampai Daud. Sekarang dari Daud sampai bangsa Israel dibuang ke Babel. Seperti tadi ada 14 nama, ini juga ada 14 nama. Yang pertama adalah Salomo, ibunya bekas istri Uria. Jadi kita tahu persis cerita ini. Ketika Daud menyukai Batseba, maka dia menyuruh Uria ke medan peperangan. Uria meninggal. Dan akhirnya dia memperistri Batseba. Dia dihukum Tuhan. Anaknya meninggal. Dan kemudian berikutnya Tuhan mengasihani dia dan memberikan seorang anak yang bernama Salomo. Raja yang terkenal karena hikmatnya, tetapi dalam akhir kehidupannya, karena dia punya banyak istri, itu memikat dia sehingga dia cenderung menyembah berhala. Itu Salomo, raja yang terkenal dengan kebijaksanaan. Sesudah Salomo ada Rehabeam, ada Abiya, ada Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yekonya, dan saudara-saudaranya. Dari raja-raja ini, jadi sesudah Salomo ketika digantikan oleh anaknya Rehabeam karena mereka berdosa, maka kerajaan Israel pecah menjadi dua. Israel Utara dengan ibu kota Samaria dan Israel Selatan. Ada raja-raja yang melakukan yang baik. Tetapi juga kalau kita membaca dalam satu raja-raja, dua raja-raja, satu Tawari, dua Tawari dikatakan ada raja-raja yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Antara lain, yang lain nanti orang baca sendiri, adalah Rehabeam, Abiam. Tetapi ada yang raja-raja yang betul-betul hidup saleh, betul-betul mengikuti kehendak Tuhan. Antara lain Asa, Yosia, dan ada juga raja yang terkenal Hizkia. Dia melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dia menangis, dia sakit, dia menangis. Yesaya datang kepadanya dan Tuhan menjanjikan dia akan diberikan umur, ketambahan umur lagi. Masa hidupnya dia betul-betul melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Antara lain di bawah bait Allah dia membangun saluran air yang masih ada sampai sekarang. Itu Hizkia. Tetapi pada akhirnya Hizkia ketika Babel datang, dia memperlihatkan apa yang ada di bait Allah kepada Raja Babel. Pada akhirnya segala perabotan di bait Allah diangkut ke tanah Babel. Kelompok yang ketiga adalah satu masa dari bangsa Israel dibuang ke Babel sampai pada kelahiran Yesus Kristus. Ada 14 nama yang dicatat di sana. Yang pertama adalah Yekonya, Sealtiel, Serubabel, Abihud, Eliakim, Asur, Sadok, Akim, Eliud, Eleasar, Matan, Yakub, Yusuf, suami
Maria. Yesus bukan anak secara biologis dari Yusuf, karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi secara hukum legalistiknya bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Di situ dicantumkan, jadi kalau kelompok pertama ada 3 nama perempuan, yang Tamar, Rahab, dan Ruth. Kelompok yang kedua disebutkan Betseba, istri Uria. Kelompok yang ketiga disebutkan Maria. Maria seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Suatu hal yang menarik dari Maria, dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria inilah yang dikatakan yang melahirkan Yesus. Yesus berarti Tuhan yang menyelamatkan. Dia juga disebut diberi gelar Kristus, yang dikatakan tadi yang diurapi. Puncak karya keselamatan Allah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, apa implikasi firman Tuhan ini dengan membaca nama-nama ini bagi kita? Ada 14 nama di kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Di minggu Advent ini kita diingatkan bahwa karena kita telah mengetahui silsilah Tuhan Yesus, biarlah kita tetap teguh percaya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yakinlah bahwa betul-betul Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah Mesias yang dinanti-nantikan, yang sudah datang dan akan datang kembali. Dialah juru selamat manusia yang menyelamatkan manusia termasuk saya dan saudara-saudara dari segala dosa. Yang berikutnya, dari nama-nama ini memperlihatkan kepada kita adalah otoritas Tuhan, memakai siapa saja yang dikehendakinya. Kita tidak akan mengkomplain Tuhan, kenapa Tuhan pakai Manasye, kenapa Tuhan pakai yang ini. Tetapi Tuhan berkehendak bebas, memilih orang-orang yang dikehendakinya. Dan ketika kita dipilih Tuhan, maka marilah kita siap menerima panggilan itu dan mengikuti Tuhan seumur hidup. Artinya ada perubahan hidup yang nyata. Yang berikutnya adalah bahwa di situ ada nama-nama asing, termasuk perempuan asing. Ini tuh menandakan bahwa keselamatan itu sifatnya universal untuk semua bangsa, untuk setiap orang. Dan juga di situ dipakai atau ada paling tidak 5 nama perempuan. Karena itu juga perempuan-perempuan harus menerima panggilan ini dengan hidup kudus seperti Maria. Kepada kita diingatkan menyambut dan merayakan Natal, jadilah seperti Bapak Yusuf yang hidup benar penuh ketulusan, yang melakukan kehendak Allah. Jadilah juga seperti Maria Masakin yang betul-betul menyambut dia menjadi alat Tuhan untuk melahirkan Yesus. Karena itu perempuan harus memberdayakan diri. Jangan merasa karena orang perempuan sehingga kita tidak mampu melahirkan sesuatu yang kreatif. Kita perlu memberi apresiasi bagi kaum perempuan. Masuk gereja, di kolom, bahkan di ibadah kombapa ada banyak perempuan. Kadang-kadang kecuali di Betania toh. Kalau kata ibadah aras jemaat memang cuma datang ibu-ibu kalau bawa konsumsi. Tetapi selebihnya betul-betul bapak-bapak.
Sehingga jangan orang memplesetkan sama di tanpa lain. Cuma hadir kaum bapak 3 orang, 10 orang wanita kaum ibu. Sehingga ada orang bilang ini kok ibadah pria kaum ibu. Saya percaya kita tidak seperti itu. Perempuan harus maju. Perempuan harus memberdayakan diri. Dan jangan menjadi tidak berdaya. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit. Jangan mengeluh ibu-ibu. Yakinlah Tuhan memakai kita untuk keluar dari krisis dan bukan untuk menimbulkan krisis yang baru dalam keluarga. Yang paling terakhir, kita diingatkan lagi jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan siapa kita. Jangan melupakan asal usul kita. Karena orang so di kota, orang so lupa orang pe kampung. Yusuf pergi dari tetap mengingat di mana asalnya. Dari Nazaret ke Bethlehem. Ke kota Daud. Karena itu saya berharap kalau orang masih punya orang tua, jangan lupa asal usul kita. Seperti ada istilah lupa kacang karena kulitnya. Karena sudah hidup mewah, sudah hidup kaya. Karena punya jabatan, orang tua yang mengandung dan melahirkan tidak lagi dihiraukan. Tetapi juga sekaligus mengingatkan kita. Termasuk bagi pemuda remaja, jangan berpikir bahwa kenapa kok kita lahir dari keluarga ini. Kita pe mama dan papa sama dengan nyandak sama dengan mama dan papa keluarga lain. Apapun keluarga kita, Tuhan pasti punya maksud, punya rencana untuk keluarga kita. Jangan minder, jangan nyandak percaya diri, jangan menyalahkan orang tua, tetapi bangkit untuk lebih optimis menjalani hidup ini. Ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi mari kita lihat dari silsilah ini. Abi yang jahat, dia memiliki Raja Asa yang baik. Raja Asa yang baik memiliki Yosafat yang baik. Memang keluarga juga menentukan mau jadi apa orang pean. Sekarang telah beredar istilah yang mengatakan free child kan. Jangan, saya berharap bahwa jangan tu muda-muda atau child free. Kong kawin, kong merasa kalau ada anak jadi beban. Kejadian 1 tetap berlaku. Beranak cucu bertambah banyak. Penuhi bumi. Yang berikutnya Yosafat yang baik memiliki atau mempunyai anak Yoram yang jahat. Saya berharap bahwa di menyambut dan merayakan Natal betul-betul ada Natal khusus untuk keluarga. Kalau tanggal 24 malam mari ibu bapak anak-anak. Supaya betul-betul Natal dirayakan dalam kekudusan. Natal pertama itu Natal keluarga. Jangan lupa sopi Natal sana sini akhirnya suami istri orang tua anaknya ndak pernah pasang lilin bersama. Saya berharap juga tata ibadah Kang pena atau Kang boleh berbagi dan juga khotbah untuk Natal keluarga. Yang berikutnya, hargailah para pendahulu kita. Hargailah mereka yang turut mengambil bagian membesarkan kita, termasuk membesarkan gereja. Para pendahulu kita yang berjuang. Sehingga ada gemim Betania teling tingkul. Jangan karena dorang so tua akhirnya tidak dapat dihargai lagi. Tetapi kita harus memberikan juga pelayanan kasih bagi mereka. Sekaligus mari kita mempersiapkan hal-hal yang terbaik bagi generasi kemudian. Pendidikan kita, anak-anak kita,
Jangan mama dan papa cuma sibuk dengan baju baru, minuman, dan sebagainya. Ketika Januari tidak mampu mau kasih biaya kuliah, biaya pendidikan untuk anak-anak. Mari jadikan Natal itu hidup seperti ketika Yesus datang. Bukan memaksakan diri jadi miskin, bukan. Tetapi keugaharian, hidup sederhana, bersahaja. Yang paling terakhir, kita melihat dalam silsilah itu bukan sosok yang sempurna yang dipakai oleh Tuhan Allah, tetapi orang yang mau memberi diri dipakai Tuhan akan disempurnakan oleh kasih-Nya. Karena itu jadilah pelayan Tuhan yang terbaik, yang melayani jemaat dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan materi yang pertama ini, kabar keselamatan, yaitu kelahiran Yesus yang dari dulu sampai sekarang digaung-gaungkan untuk kita orang yang percaya. Ternyata di zaman modern saat ini sudah banyak orang yang meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi hal ini, terutama terhadap anak-anak muda kita saat ini, bahkan bagi kita juga orang percaya, terutama pelayan khusus menghadapi isu-isu yang saat ini sedang ada. Kami kira cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait pembacaan tadi. Kenapa harus disebutkan 14 keturunan dari Abraham, Daud, 14 keturunan dari Daud ke pembuangan ke Babel, terus 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus? Kenapa harus dicantumkan 14? Ada apa dengan angka 14? Yang kedua, kalau kita hitung-hitung dari keturunan Abraham sampai dengan ke Kristus, yang 14 tadi, berarti kalau 14 dari Abraham ke Daud, terus Daud ke pembuangan ke Babel, berarti ada 13 keturunan. 13 sudah 27 tambah 14, ada 41 keturunan. Itu versi Matius. Kalau dibandingkan dengan versi Lukas pembacaan Alkitab kita, dari Abraham sampai dengan ke Kristus itu ada sekitar 56 keturunan. Bahkan dari Lukas itu mengkaji keturunan dari sebelum Abraham, dia kupas semuanya, dari Nuh, Sem sampai dengan Tera, Abraham dan sebagainya. Jadi ada sekitar 56 keturunan versi Lukas kalau dari Abraham sampai dengan Kristus. Tapi kalau dari Matius, kalau tidak salah ada sekitar 41 keturunan. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saudara-saudara, ada satu pergumulan gereja dari masa ke masa, dan secara khusus di era modern sekarang, di era digital sekarang. Anak-anak muda banyak yang meninggalkan gereja, banyak yang tidak beragama lagi, banyak yang tidak percaya Tuhan. Kalau dulu di Eropa kekristenan muncul di sana, sekarang kalau kita melihat negara-negara yang ada, banyak anak-anak muda lagi tidak mencintai gereja, tidak meyakini penyertaan dan kuasa Tuhan yang memberikan hidup dan menciptakan dia. Kenapa seperti itu? Kenapa banyak anak-anak muda yang meninggalkan gereja? Puji Tuhan, anak-anak muda di Betania tidak seperti itu. Jadi kita melihat bahwa ternyata perkembangan modern sekarang ini telah mengubah kita menjadi sosok pribadi yang rasional, listik,
yang menganggap bahwa hal-hal yang supranatural, hal-hal yang rohani itu tidak logis lagi. Apalagi dengan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan kalau saya tidak salah, ada seorang, saya tidak mau mengatakan dia hamba Tuhan. Kalau dia hamba Tuhan, dia tidak akan mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat. Orang-orang yang tidak mengakui Kristus sebagai juru selamat, dia bukan hamba Tuhan. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua berpusat pada Kristus. Adam pertama jatuh dalam dosa, Adam kedua, Adam yang menyelamatkan kita, mengalahkan dosa dengan kematian dan kebangkitan. Jadi bagaimana membangun keyakinan yang seperti ini bahwa Yesus adalah Tuhan, itu harus dibangun sejak dini, sejak kanak-kanak. Karena itu tidak salah kalau penatua anak yang mencintai anak memang betul-betul menaruh perhatian bagaimana anak-anak mengasihi Tuhan sejak kecil. Bahkan ibu bapak pun dari kandungan harus juga mendoakan anak-anak. Jangan nanti dorang sebesar dan semengerti baru orang antar mereka kepada Tuhan. Coba kita lihat anak-anak sekarang. Dorang lebih suka game online, dorang lebih suka apa yang ada di handphone daripada mendengar lagi cerita-cerita sekolah minggu. Tetapi juga ini dalam tanda kutip orang tua turut berpengaruh toh. Mana ada gambar Yosua ketika ada apa itu pengendip nama yang di hari ulang tahun itu, paling Frozen, apa ya, Batman, Superman. Jadi tanpa kita sadari bahwa kitalah yang memberi ruang sehingga anak-anak tidak melihat bahwa sosok Kristus, sosok Yesus yang menuntun dan mengarahkan hidupnya. Sehingga ketika masih usia muda, masih produktif, orang lupa siapa pencipta yang mengampuni dosa kita. Nanti baru so tua, so dekat dikubur, orang bilang baru cari Tuhan. Amos bilang carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Karena itu ini harus melalui satu pengalaman spiritual. Karena itu pemberitaan gereja juga harus menyentuh hati, menyentuh batin yang terdalam, tetapi juga menyentuh logika kita. Tetapi sekali lagi, iman itu beyond rasio, melampaui logika. Karena itu doa yang sungguh-sungguh kita percaya, pemberitaan yang sungguh-sungguh lahir dari hati. Bahkan pengalaman iman yang juga dituturkan oleh bangsa Israel, yang dituturkan kepada anak-anak. Dan itu kalau ulangan berulang-ulang. Jadi jangan pasti kalau pendeta bahot panjang kong ulang-ulang. Kalau nyandak mau ulang-ulang, mau masuk dari telinga kiri keluar telinga kanan. Jangan orang anggap lebih cepat, lebih simpel, lebih bagus. Jadi mari juga kita juga pendeta-pendeta semakin kreatif, kira-kira cara bagaimana. Tetapi hal saya katakan pertobatan, menerima Kristus itu anugerah dari atas. Orang cuma menyampaikan bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Jadi kiranya berita ini tetap menjadi gaung kita. Namun membuat orang percaya, saya katakan sekali lagi, itu domainnya Tuhan. Bukan domainnya pendeta, penatua, diaken. Yang berikutnya, ada apa dengan angka 14? Kalau 14 kali 3 berapa itu? 30, 42. Kenapa Matius? Jadi kita tahu bersama bahwa Injil yang paling tua dikatakan adalah paling tua dalam pengertian yang lebih dulu ditulis adalah Markus.
Sesudah itu Matius dan Lukas mengambil sumber dari Injil Markus dan menambahkannya dari sumber-sumber lain. Itu teori sumber. Jadi saudara-saudara, Matius melihat dari perspektif Matius. Saya katakan tadi, Lukas itu kepada Theophilus dan bangsa-bangsa lain. Markus itu kepada orang Romawi dan Matius itu kepada orang Yahudi. Otomatis cara berpikir Matius, Lukas dan Markus beda. Esensinya tetap sama, bahwa ada nenek moyang Yesus, ada bukti historis yang tidak terbantahkan, ada fakta, ada data akurat bahwa Yesus itu adalah keturunan Abraham, keturunan Daud dan seterusnya. Itu esensi dari satu berita. Mau 56, mau 42, itulah yang saya katakan tadi, kekasan dari masing-masing penginjil. Termasuk ketika Matius lebih suka menggunakan istilah kerajaan sorga daripada kerajaan Allah. Jadi minta maaf, saya tidak akan mempolemikkan angka berapa tadi? 56 dan 42. Termasuk angka 14. Jadi pasti menurut versi Matius ada hal-hal yang berkaitan, kenapa hanya dihitung 14 saja? Kenapa tidak seperti yang lain? Jadi nama-nama setiap tokoh atau nenek moyang itu Matius mengambilnya untuk menyampaikan kepada masyarakat atau orang Kristen asal Yahudi, inilah nenek moyang. Jadi data dan fakta ini juga pasti mungkin saya katakan seperti ini saja contohnya. Misalnya saudara melihat satu peristiwa yang terjadi di satu jalan, misalnya kecelakaan. Yang satu akan mengatakan bahwa aduh tuh kendaraan satu itu rusak parah. Yang lain akan mengatakan bahwa peristiwa kecelakaan itu ada korban. Yang lain akan mengatakan, jadi ada beberapa versi, tetapi inti dari cerita-cerita itu untuk menyampaikan bahwa ini ada peristiwa seperti ini. Jadi artinya masalah angka, masalah cara pandang Lukas, cara pandang Matius itu berkaitan dengan alamat mereka menulis suratnya. Yang harus kita lakukan adalah terimalah ya dan amin. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Jadi minta maaf, hanya seperti itu yang saya boleh jawab berkaitan dengan teori sumber. Terima kasih, Tuhan memberkati. Maaf, saya tidak akan bertanya, tapi hanya menambahkan. Masalah paling utama adalah masalah dogma tentang siapakah Yesus. Di satu sisi anak muda sekarang mulai memasukkan ilmu pengetahuan di dalam Alkitab. Sebenarnya Alkitab itulah yang masuk dan kita bawa ke dalam pengetahuan. Salah satu contoh, biologi mempertanyakan bahwa kalau tidak ada perkawinan sel berarti tidak ada turunan. Biologi. Sedangkan dokter menerangkan bahwa ada silsilah dalam Lukas yang menekankan bahwa dia atau Yesus ada bukan karena perkawinan sel, sperma dan ovarium. Jadi kemudian gelar yang diberikan kepada Yesus kalau tidak salah ada sekitar 250 nama, gelar dan jabatan, dari guru, Tuhan, raja dan seterusnya selama dia ada di perjanjian baru.
Bicara soal dogma memang sampai sekarang untuk bicara Trinitas masih kelihatan goyah karena unsur pengetahuan yang masuk dalam memahami siapa Yesus. Tetapi yang jelas bahwa Yesus itu ada karena janji Allah. Sehingga dikatakan bahwa Yesus itulah penggenapan dari firman, yaitu berupa nubuat-nubuat yang ada. Di satu sisi menurut saya bila Yesus dikatakan sebagai anak Allah karena proses 9 bulan 10 hari, proses masa anak-anak sampai lewat proses menyusui sampai dia masuk pada bar mitzvah dan seterusnya. Jadi itu proses yang dialami sehingga muncul ungkapan dia anak Allah. Kemudian penegasan dari firman itu sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi proses itu sehingga orang menyebut dia anak Allah. Dan ketiga, alasan dari nubuatan, seorang anak laki-laki akan dilahirkan dan hendaklah engkau memberikan menamai dia Immanuel. Jadi soal pertanyaan, kenapa orang mulai meragukan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena tadi pendeta suka katakan satu, proses yang paling kunci adalah Ulangan pasal 6. Ajarkanlah mereka berulang-ulang pada saat. Dan bahayanya memang pada generasi kedua. Setelah torang akan terjadi pergeseran pemikiran. Karena pikiran itu yang kasih masuk ke Alkitab. Contoh tadi, bolehkah ada generasi kalau tanpa sperma dan ovarium bertemu? Tanya Pak Dokter. Tidak akan pernah jadi, tapi hal-hal yang tak dapat dipikirkan pernah ditafsirkan. Oh mungkin boleh jadi kalau perempuan mandi kong ada laki-laki berbuat sesuatu di atas. Lewat arus air terjadi perkawinan sel. Sperma dia bertahan berapa hari, dia boleh masuk. Tetapi pada kuncinya, menurut saya dalam analisa Bible bahwa Yesus itu bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena janji Allah. Kedua, bahwa Yesus itu ada karena firman dan roh. Ingat penyampaian bahwa anak yang dikandungnya bukan dari itu tapi dari roh. Pernyataan-pernyataan itu. Jadi Yesus adalah wujud dari firman dan itulah firman tapi juga dari roh Allah. Sehingga dalam pengakuan ini, pengakuan iman torang yang keluar dari Bapa dan Sang Anak. Penegasan Yesus sendiri mengatakan kita ada sebelum Abraham ada. Dan kita ada pada saat menciptakan. Di manakah? Orang bertanya di mana Yesus menciptakan sesuatu. Dan itulah firman. Firman yang dijanjikan sehingga disebut sebagai manusia. Jadi ada di Injil menekankan dalam Markus dia lihat Yesus sebagai anak manusia. Kemudian tadi dalam pembahasan Matius bicara soal orang yang percaya yang akan makin dalam memahami siapa Yesus sebenarnya lewat silsilah. Baku beda dengan silsilah yang dialami minggu depan, Lukas. Mengapa harus demikian? Tadi sudah dipertanyakan bahwa Lukas membuat satu pledoi untuk membela Paulus tentang apa yang dia bawa, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat.
sekarang dihubungkan lewat keturunan Maria. Jelas di situ. Sampai pada anak Adam. Baku beda Injil Yohanes, dia masuk pada mulanya. Jadi dari situ. Kalau Matius menitik beratkan pada istilah yang ditolak, yaitu anak-anak Daud. Dari situ. Tapi dia atas sedikit ke keturunan Abraham. Jadi itu sekilas untuk ditambahkan dalam memahami siapa Yesus. Jadikanlah firman itu sebagai utama untuk masuk ke dalam pengetahuan. Jangan pengetahuan masuk ke dalam firman. Sebab cuma ada dua isme yang bicara tentang Tuhan. Yang lain bicara soal membedakan siapa Tuhan dan seterusnya. Apalagi kalau orang bicara soal PAS, penelahan Alkitab sosial. Padahal sosial nak pernah, ilmu sosial nak pernah bicara soal Tuhan kan? Dan nak pernah mengakui adanya Tuhan. Makasih. Jadi ketika kita melihat silsilah Yesus menurut Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, dia merunut mulai dari Adam. Kenapa mesti mulai dari Adam? Kenapa Matius mulai dari Abraham? Karena Abraham adalah diyakini nenek moyang bangsa Israel. Kalau Adam kan adalah nenek moyang semua keturunan di bumi. Jadi kita melihat bahwa Matius ke arah orang Yahudi dan Lukas kepada semua bangsa. Jadi itu ada sedikit perbedaan untuk hal itu. Ya, terima kasih. Dengan ini berakhirlah sesi diskusi kita untuk materi silsilah kelahiran Yesus. Semoga menjadi pemahaman baru untuk kita semua dan dikembalikan kepada MC. Demikianlah materi kita pada sesi ini. Dan di saat ini kita akan menutup sesi ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Gebi Mondoring. Kita akan menutup kusapa di saat ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, ketika di saat ini kami boleh ada dalam kusapa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Trisha Awi Tombokan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini yang boleh menjadi pemateri dalam kusapa di saat ini. Berkatilah dia dalam setiap pelayanannya, memberkati dalam setiap aktivitas kehidupan keluarganya. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menuntunnya. Dan memberkati juga kami yang boleh ada di saat ini dalam kusapa. Biar kiranya untuk materi yang boleh kami terima di kusapa ini dapat kami pahami dan menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.